paham belum mengenai riset kompetitor yang kita bahas di video sebelumnya? Nah, setelah paham mengenai cara riset kompetitor, selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu dasar-dasar penulisan konten yang kreatif dan original. Mengapa sih kita perlu menulis konten SEO yang kreatif dan original? Yang pertama, konten kreatif dan original bisa membuat audiens lebih betah membaca konten kita. Jadi, average session duration serta bounce rate juga bisa turun, sehingga berdampak pada relevansi dan kredibilitas website kita. Jadi, average session duration adalah durasi berapa lama audiens berinteraksi dengan konten kita di dalam website. Kemudian, bounce rate adalah waktu kapan audiens meninggalkan halaman tersebut. Dengan konten yang kreatif dan original, maka kita bisa meningkatkan average session duration atau meningkatkan interaksi audiens di halaman kita dan juga mencegah audiens pergi dari website kita. Contohnya saja ketika kita mencari sebuah kata kunci di Google, kemudian kita masuk ke dalam website. Jika kontennya itu menarik dan juga ditulis dengan original, maka kita juga pastinya akan betah untuk membaca konten tersebut hingga selesai. Namun jika kontennya tidak menarik, pastinya saja kita akan langsung exit atau keluar dari website tersebut, bukan? Yang kedua, dengan menulis konten yang kreatif dan original, maka berpotensi untuk dibagikan ke sosial media oleh pembaca kita. Selain itu, dengan konten kreatif dan original, kita juga bisa lebih banyak mendapatkan traffic dan meningkatkan it atau expertise autoritatif dan juga trustworthy yang disarankan oleh Google. Misalnya saja ketika kita menemukan sebuah review yang bagus atau sebuah review yang berguna untuk kehidupan kita, tentunya kita tidak akan segan untuk membagikannya di sosial media, baik itu di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Yang ketiga, menulis konten yang original dan kreatif juga dapat meningkatkan rasa percaya orang atau audiens ketika mereka membaca konten tersebut. Hal ini bisa berpotensi untuk meningkatkan leads serta conversion. Seperti yang sebelumnya kita bahas di bagian user buying journey, ketika user sudah percaya dengan konten kita, maka dia akan berpotensi untuk membeli atau menggunakan jasa kita setelah mereka membaca konten tentunya. Kemudian, untuk melakukan SEO storytelling, kita juga bisa menggunakan metode AIDA, yaitu awareness, interest, desire, dan action. Untuk tahapan awareness ini adalah tahapan di mana kita berusaha untuk menarik perhatian audiens melalui konten. Kemudian, tahap interest adalah tahap di mana kita mulai membuat audiens betah berada di dalam website kita. Yang ketiga yaitu desire, yaitu di mana kita bisa membuat audiens berinteraksi secara aktif dengan konten kita. Dan terakhir yaitu tahap action, di mana kita bisa membuat audiens melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin audiens untuk membeli produk yang kita jual, atau kita ingin audiens melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka dari konten kita. Berdasarkan AIDA model ini, kita bisa melakukan SEO content storytelling dimulai dari menggunakan kata-kata yang atraktif untuk menarik perhatian atau awareness audience. Setelah itu, kita juga bisa menggunakan kalimat-kalimat yang mengundang rasa penasaran dari audiens ini. Dan berikutnya, kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih persuasif untuk meningkatkan desire dari user kita. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih mengajak untuk membuat user kita melakukan apa yang kita inginkan. Berikut ini adalah contoh penggunaan struktur AIDA model di dalam artikel. Pertama, untuk tahap attention biasanya ditempatkan di paling atas. Kita bisa mulai dari judul dan meta description. Kemudian, untuk tahap interest, kita bisa menempatkannya di bagian paragraf pertama atau paragraf pembuka. Selanjutnya, untuk tahap desire, kita bisa memasukkannya di keseluruhan isi konten artikel dan juga foto-foto pendukung. Terakhir, untuk tahap action, kita bisa menempatkan kata-kata yang persuasif di akhir kalimat atau akhir paragraf di konten kita. Di contoh ini, Sayurbox menggunakan judul yang bisa membuat audiens tertarik, yaitu alasan mengapa audiens harus mengkonsumsi pisang untuk diet yang sehat.
Selanjutnya, di tahapan impress ini, yaitu di paragraf pertama, Sayurbox berusaha untuk memaparkan apa saja yang bisa didapatkan user ketika mereka membaca artikel tersebut, yaitu alasan mengkonsumsi pisang untuk diet yang sehat. Kemudian di tahapan desire, di bagian isi, Sayurbox berusaha mencari tahu bagaimana kesan audiens setelah membaca artikel tersebut. Kemudian di tahap action, Sayurbox menggunakan kata-kata berupa call to action yang menggiring audiens untuk menggunakan voucher tertentu. Kemudian di tahapan ini, Sayurbox juga menampilkan banner berupa voucher yang bisa didapatkan oleh audiens ketika mereka ingin membeli produk dari Sayurbox. Dengan penggunaan keseluruhan struktur AIDA di dalam konten, bisa kita lihat bahwa konten Sayurbox ini menjadi lebih enak dibaca dan tentunya menarik. Apalagi untuk menggiring audiens untuk menggunakan voucher yang mereka berikan. Di video kali ini kita sudah belajar mengenai dasar-dasar penulisan SEO yang kreatif dan original. Selain itu, kita juga sudah mengetahui alasan mengapa kita harus menggunakan struktur AIDA saat menulis konten SEO dan berstorytelling di dalam konten SEO. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengaplikasikan AIDA model ke dalam konten SEO. Yuk, kita lihat videonya.